Harusnya mati aja, nggak usah bangkit lagi. Bangkit untuk apa lagi gitu kan? Coba. Yesus bangkit untuk apa? Untuk menebus dosa manusia lagi. Mati 2 kali dong Yesus. Kalau kita tanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, pada waktu Nabi Yunus dilempar ke laut dalam keadaan hidup atau mati. Sekarang saya tanya, pada waktu di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus hidup atau mati? Nah, hidup. 3 hari kemudian ikannya gelegean, ditokne buyur, ya, keluar ya. Itu dalam keadaan mati atau hidup? Hidup, semua sama jawab hidup. If Jonah was alive, for Jesus Christ to fulfill the prophecy, peace be upon him, he should be dead or alive? He should be alive. He should be alive, and he was alive. If you say he was dead, that means you are saying Jesus was a liar, nauz billah. What has been told to you by the church is wrong. Alasan dibuatnya video ini adalah supaya bisa menjawab 2 hal. Yang pertama adalah secara eksternal ada tuduhan-tuduhan yang real dari pihak seberang, mereka yang adalah oknum-oknum dari ustadz yang mengajarkan bahkan menyerang iman Kristen dalam hal masalah kebangkitan Yesus. Dan sebagai orang Kristen, kita harus menjawab hal tersebut, tuduhan terhadap iman kita. Dan ini sekaligus menjadi alasan yang kedua, karena secara internal, mungkin saja pertanyaan dari mualaf channel tadi, dia adalah seorang mantan Kristen, adalah refleksi dari sebagian di antara kita orang Kristen yang mungkin tidak benar-benar memahami kenapa Yesus harus bangkit. Mungkin kebanyakan dari kita menjawab bahwa Yesus bangkit adalah supaya Yesus menang atas maut. So, gue rasa jawaban tersebut tidaklah salah. Tetapi apa sih benang merahnya antara Yesus yang mati dan Yesus yang harus bangkit? Kenapa kebangkitan itu adalah esensial banget untuk iman Kristen? Karena itu teman-teman, sebelum kita memasuki perayaan Paskah, perayaan tentang kebangkitan Yesus, gue ingin mengajak kita untuk memahami terlebih dahulu apa sih esensi dari kebangkitan Yesus di dalam video ini. Karena itu gue mengajak setiap teman-teman untuk menyimak video ini sampai habis, supaya kita bisa mempersiapkan hati maupun pikiran kita untuk merayakan Paskah. Kalau kita tanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, pada waktu Nabi Yunus dilempar ke laut dalam keadaan hidup atau mati? Hidup. Nah sekarang saya tanya, pada waktu di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus hidup atau mati? Nah, hidup. Semua sepakat. Nasrani hidup, Yahudi hidup, Islam hidup. Kenapa hidup? Bisa berdoa. 3 hari kemudian ikannya gelegean, ditokne buyur, ya, keluar ya. Itu dalam keadaan mati atau hidup? Hidup, semua sama jawab hidup. Ya, argumentasi dari Ustadz Bangun Samudra ini adalah argumentasi klasik dari para penuduh iman Kristen yang selalu menyerang dari sisi tanda Yunus. Nah, mereka mempersoalkan, loh Yunus hidup, Yesus mati. Kok bisa begitu? Ya seharusnya kalau Yunus hidup, Yesus pun harus hidup. Yesus tidak pernah mati. Karena ini adalah doktrin mereka bahwa Isa itu tidak pernah mati. Jadi dari sini kelihatan jelas bahwa serangan mereka terhadap kebangkitan ini adalah sesuatu yang harus kita memang jawab. Serangan ini adalah serangan yang sama juga yang dilancarkan oleh Zakir Naik. Nah, di dalam video sebelumnya gue sudah pernah membahas. Untuk memudahkan, gue akan beri cuplikannya buat teman-teman. Silakan menonton. You read the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, it says, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Is Jonah dead or alive? Hidup. MashaAllah. Alive, alive, alive. If Jonah was alive, even Jesus Christ, peace be upon him, should be alive. If he's dead, that means he didn't fulfill the prophecy. Do you mean to say Jesus Christ, peace be upon him, lied? Pertama, menurut gua Zakir Naik ini asal komentar tanpa mengerti apa artinya analogi. Analogi itu adalah sebuah pengandaian, di mana kisah Yunus itu dipakai untuk menggambarkan apa yang ingin Yesus katakan, yaitu sebagaimana Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari, lalu kemudian dia dikeluarkan oleh ikan tersebut, sama halnya juga dengan Yesus, 3 hari akan berada di perut bumi, lalu kemudian akan bangkit. Nah, kesamaannya tuh ada di sana, bukan mengklaim bahwa Yesus tidak mati seperti Yunus tidak mati di perut ikan. Bukan itu sama sekali. Satu-satunya cara untuk menafsirkan analogi yang Yesus katakan adalah dengan menyatakan bahwa memang 3 hari Yesus mati, lalu kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga, sama seperti Yunus. Itu. That as Jonah was, if Jonah was alive, he has to be alive.
It is so clear cut. Why do you think he's dead? Where does it say in the Bible he was dead? He never claimed that he was dead. You are thinking wrong. I am quoting to you Gospel of me. You make me understand what is the sign of Jonah. You make me understand. If you know the Bible better than me, make me understand. What is the sign of Jonah? Tell me. Ya, Zakir Naik ini menantang tokoh pendeta yang ada di dalam video debat tersebut dengan menyatakan, jelaskan apa arti dari tanda Yunus. Sesederhana ini. Kalau Zakir Naik mengutip Matius pasal 12, maka dengan kata lain dia ingin mengatakan bahwa tulisan dalam kesaksian Injil Matius adalah hal yang sahih. Maka di dalam Matius pasal 16 ayat 2, Yesus dengan clear mengatakan di situ bahwa sejak saat itu Yesus menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Matius 16 ayat 21. Jelas dan clear, Yesus sendiri menyatakan bahwa dia akan dibunuh. Kalau dibunuh berarti mati. Kalau dibangkitkan berarti ada satu waktu di mana memang secara ragawi, secara jasmani, Yesus mati. Ini adalah bagian yang sangat menjelaskan tentang Matius pasal 12 tadi, yaitu tentang tanda Yunus. Dan ini clear. Dan ini adalah satu-satunya penafsiran yang paling sah. Jadi kita mau pelintir seperti apa? My thing is Jesus Christ, peace be upon him. Even according to the Bible, he did not die on the cross. He was not crucified. Who told you he was crucified? Who told you? Which verse? Tell me. Chapter number, verse number, tell me. Saya tidak mungkin saya bacakan malam ini. All it is. I've been asking this question for 25 years. Get me one verse. Faktanya adalah di dalam perkataan Yesus sendiri, paling enggak kita akan menemukan ada 7 kali Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dibunuh dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sedangkan dalam bagian lain juga, misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 10. Di situ adalah kesaksian dari para murid bahwa di dalam nama Yesus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Ini clear, Yesus mati. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, tulisan dari Paulus, di situ juga dijelaskan bahwa dalam keadaan manusia, Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jelas-jelas ini adalah ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus mati, lalu kemudian dibangkitkan. Jadi nggak bisa disangkal lagi. Bagaimana teman-teman? Konyol ya argumentasi mereka. Berikutnya kita akan melihat mualaf channel yang mempertanyakan soal esensi dari kebangkitan Yesus. Harusnya mati aja, nggak usah bangkit lagi. Bangkit untuk apa lagi gitu kan? Coba. Yesus bangkit untuk apa? Untuk menebus dosa manusia lagi. Mati 2 kali dong Yesus. Jikalau kalian percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia, udah jangan dibangkitin. Cukup sampai situ, nggak usah dibangkitin lagi. Lalu untuk apa Yesus bangkit? Ini adalah satu statement yang sangat amat konyol banget. Dan tidak ada orang Kristen yang seharusnya berpikir bahwa Yesus bangkit untuk mati lagi, untuk mati 2 kali bahkan. Tetapi jujur, apa yang menjadi statement dia ini adalah refleksi buat kita juga sebagai orang Kristen. Sebenarnya kita percaya Yesus bangkit, untuk apa sih sebenarnya Yesus bangkit? Banyak orang berpikir bahwa Yesus bangkit adalah untuk menang dari kuasa maut. Oke. Terus kemudian seperti lagu, sebab dia hidup ada hari esok. Oke, terus hari esok apa maksudnya? Nah, gue ingin mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal 12 ayat 38 sampai 40. Di situ dikatakan bahwa berkata beberapa ahli Taurat dan orang Farisi yang mengatakan kepada Yesus ingin mendapatkan satu tanda lagi daripada Yesus. Lalu ayat 39 mengatakan, Yesus bilang, angkatan yang jahat ini tidak setia, menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Pada faktanya kita tahu bahwa Yesus dalam pelayanannya melakukan begitu banyak tanda. Dia menyembuhkan banyak penyakit. Dia mengusir setan-setan. Dia menenangkan angin ribut. Bahkan dia
membangkitkan orang mati. Ini adalah tanda-tanda yang sebenarnya menunjukkan keilahian Yesus. Tetapi, pada faktanya, dari berbagai macam tanda tersebut, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi adalah orang-orang yang mengeraskan hati mereka. Sehingga dengan menggunakan tanda apapun juga mereka nggak akan percaya. Sehingga akhirnya Yesus mengatakan ada satu tanda, yaitu tanda Yunus yang akan diberikan kepada mereka. Nah, di ayat 40 Yesus mengatakan, seperti Yunus tinggal di perut ikan 3 hari, kemudian dimuntahkan keluar, maka Yesus pun 3 hari di dalam perut bumi atau rahim bumi, maka kemudian dia akan bangkit. Kita tahu betul bahwa ini adalah analogi yang Yesus ingin pakai untuk menunjuk kepada kebangkitannya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Yesus itu, salah satu tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan apa yang dikatakan oleh Yesus adalah benar. Keilahiannya, ketuhanannya itu jelas. Oke, untuk membuatnya lebih jelas seperti ini teman-teman. Kalau Yesus ini hanyalah seorang manusia biasa, kalau Yesus ini adalah seorang yang hanya jualan obat doang, maka apa yang dia katakan tidak mungkin terjadi. Apalagi ini berhubungan dengan kematian. Kalau Yesus hanyalah manusia biasa dan ketika dia mengatakan bahwa hari ketiga dia akan bangkit, sedangkan pada kenyataannya dia bukan Tuhan, perkataannya bohong, maka pasti apa yang dia katakan soal kebangkitannya tidak akan pernah terjadi. Kalau Yesus adalah seorang yang bukan berasal dari Allah, dan Allah tidak berkenan atas perkataan Yesus, maka dia tidak akan pernah dibangkitkan. Karena yang berkuasa membangkitkan adalah Allah itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus mengatakan bahwa sia-sialah kepercayaan kita jika Yesus tidak dibangkitkan. Nah, itulah yang menjadi isu utama kenapa Yesus itu harus bangkit. Nah, oleh karena itu di dalam Matius pasal 27, teman-teman bisa baca dalam ayat 62-64, di situ imam kepala dan orang Farisi datang menghadap Pilatus, memohon bahwa Pilatus menjaga kubur Yesus supaya jangan sampai mayatnya dicuri. Ingat, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu di ayat 64 mereka minta supaya Yesus itu kuburnya dijaga. Dikatakan, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Ini ketakutan mereka. Lalu mengatakan kepada rakyat, Yesus telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Teman-teman perhatikan kata itu. Penyesatan yang terakhir lebih buruk akibatnya dari yang pertama. Kenapa? Karena memang jika Yesus bangkit, maka kejadian tersebut akan membuktikan apa yang menjadi klaim Yesus. Apa itu klaim Yesus? Klaim Yesus adalah dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu, ayat 33. Para ahli Taurat dan orang Farisi ingin melempari Yesus. Kenapa? Karena dengan perkataan itu, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ahli Taurat dan orang Farisi, imam-imam kepala, punya kepentingan untuk mencegah hal itu terjadi. Oleh karena itu, kebangkitan bagi mereka adalah sebuah momok yang besar. Sehingga dari sini kita bisa mengerti bahwa kebangkitan adalah sesuatu yang penting, tidak ecek-ecek seperti apa yang dikatakan oleh mualaf channel tadi. Kebangkitan adalah sebuah peristiwa yang membuktikan keilahian Yesus, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan semua perkataannya itu benar. Nah teman-teman, gue berharap melalui video singkat ini teman-teman bisa memahami dan mengerti mengapa kebangkitan itu perlu dan penting sekali. Dan doakan supaya besok di Paskah gue akan merilis sebuah video renungan bagi kita untuk menolong kita untuk memahami dan memaknai kebangkitan Yesus dengan lebih baik. Karena itu, semoga video ini mencerahkan, semoga video ini menjawab segala tuduhan dengan baik dan menolong kita untuk berakar semakin kuat di dalam iman dan mengasihi Yesus. So make it simple, make it meaningful. May God bless you.